Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi praktek baca kitab kuning Fathul Qorib dan metode praktek dan hafalan di pondok pesantren Al-Basti. Yang mana di sini saya menemukan dua asal masalah. Yang mana pertama, bagaimana pengertian strategi pembelajaran dan pembagiannya. Jadi strategi pembelajaran itu adalah pendekatan dan metode yang digunakan oleh pendidik untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan. Jadi tujuan yang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik itu yang direncanakan oleh seorang guru. Jadi guru merencanakan apa-apa yang ingin dicapai agar peserta didik dapat mencapainya gitu. Jadi didasari dari apa? Masih melakukan strategi ini mencakup berbagai teknik atau taktik yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Di antaranya pertama, strategi pembelajaran langsung. Jadi guru itu menyampaikan pembelajarannya secara langsung, baik itu kepada muridnya ataupun kepada misal jadi penceramah itu langsung kepada audiens. Kelebihan dari secara langsung pertama, memungkinkan menyampaikan materi secara cepat, efektif, dan cocok untuk materi yang membutuhkan penjelasan dan agar tak tertukar dengan pelajaran yang lain, dan pelajaran tersebut terstruktur. Itu kelebihannya. Jadi kekurangannya, siswa cenderung pasif, kurang terlibat secara aktif. Jadi ketika dijelaskan secara langsung, jadi siswa itu tidak aktif, hanya mendengarkan saja. Hampir sama dengan metode ceramah. Yang kedua itu strategi pembelajaran tidak langsung, yang mana pembelajaran tersebut siswa didorong untuk menemukan dan memahami informasi sendiri melalui kegiatan-kegiatan investigatif dan eksploratif. Itu kelebihannya meningkatkan keterlibatan aktif siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan analisis. Biasanya ini meliputi penelitian ataupun analisis riset atau yang lainnya. Kekurangannya ya banyak, memerlukan waktu lebih lama. Jadi kalau analisis itu pastinya lebih lama. Riset sama, membutuhkan bimbingan dan tepat agar tetap dalam jalur yang benar. Jadi riset ataupun yang lainnya itu penelitian itu pasti memiliki pembimbingan yang baik. Yang ketiga itu pembelajaran interaktif, yang mana melibatkan interaksi aktif antara siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi biasanya kelompok itu. Yang keempat, yang kelebihannya mengembang kemampuan komunikasi antar kerja sama kelompok. Kekurangannya bisa terjadi dominasi oleh siswa yang mana saling berlomba-lomba. Yang keempat itu strategi pembelajaran mandiri, yang mana siswa belajar dengan mengembangkan keterampilan belajarnya. Biasanya tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Misal setiap guru memberikan setiap kelompok mempelajari satu materi gitu. Kekurangannya siswa kurang disiplin karena tidak mengetahui ataupun mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Yang kelima itu strategi pembelajaran berbasis pengalaman ataupun pembelajaran melibatkan siswa dan pengalaman langsung. Ini seperti halnya langsung turun ke lapangan. Gitu. Kelebihannya memungkinkan pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi kalau turun ke lapangan pasti secara mendalam. Kekurangannya memerlukan sumber daya ataupun fasilitas yang banyak gitu. Jadi yang kedua itu ada dari kami yang kami cari itu penerapan strategi pembelajaran baca kitab kuning Fathul Qorib di Al-Basti. Yang mana pertama itu pastinya metode. Yang pertama itu metode hafalan. Yang mana metode hafalan tersebut biasanya ya kalau praktek itu pasti ada metode hafalan. Yang mana pertama pembagian materi. Jadi setiap
siswa ataupun peserta yang ikut pembelajaran tersebut pastinya harus menghafal materi dari metode tersebut, yakni menghafal kitab prakomnya. Jadi secara rutin, secara turun-menurun, baik individu ataupun kelompok. Kalau kelompok biasanya ketika praktek gitu. Praktek seperti halnya ada pertanyaan ataupun kekurangan apa saja. Yang kedua itu murojaah, yang mana murojaah tersebut harus apa yang dihafalkan itu diulang-ulang kembali biar hafalannya itu cepat melekat pada diri siswa ataupun siswi ataupun santri. Itu. Yang ketiga itu ada tes hafalan. Jadi setelah di murojaah pastinya ada tes hafalan. Yang keempat itu setelah tes hafalan itu sudah hafal matang, jadi harus ada motivasi dari guru. Bagaimana agar siswa ataupun santri itu hafalannya itu semakin ditingkatkan. Nah, setelah itu metode praktek. Nah, dari metode-metode yang ada, yaitu praktek dan hafalan tersebut, itu jadi ada manfaat dan tantangan dari seorang guru, yang mana manfaat dari pembelajaran tersebut diantaranya pemahaman mendalam. Ketika kita praktek baca kitab ataupun kita menghafal, pasti ada praktek ada pemahaman yang mendalam. Yang kedua itu keterampilan praktis, yang mana pastinya tahu bagaimana keterampilan tersebut bisa dikembangkan. Yang ketiga itu pengembangan karakter. Jadi ketika santri ataupun siswa itu belajar baca kitab, pastinya itu karakternya semakin ditingkatkan, baik secara mental ataupun secara pikiran gitu. Tapi tantangan dari seorang guru pasti bukan guru ya, tantangan bagi murid itu pasti kesulitan dalam materi. Pasti yang pertama itu materi yang disulitkan. Yang kedua, kenapa? Karena belajar kitab itu pasti ada metodenya tersebut yang pasti sulit. Karena ketika orang mengetahui metodenya, pasti orang tersebut bisa membaca kitab ataupun menyelesaikan apa yang diinginkan. Yang kedua itu konsisten hafalan. Jarang sekali siswa ataupun santri itu konsisten dalam hafalan. Karena kenapa? Karena mengkonsistenkan hafalan itu sulit. Ketika hafal dengan konsisten, pastinya mendapat memahami metode-metode dan memahami apa yang ingin dicapai gitu. Yang terakhir itu sarana dan prasarana. Ketika sarana prasarana itu kurang, pastinya itu menjadi tantangan, karena guru harus mencari metode yang lain walaupun banyak metode-metode yang sudah dipersiapkan. Ada praktek yang dominan yang dimana dilaksanakan, tapi dalam metode praktek tersebut pasti memerlukan beberapa tahapan, yang mana pertama ada pembacaan, penjelasan dari materi. Biasanya kalau baca kitab di Al-Basti itu baca kitab yang menggunakan metode baca kitabnya itu prakom ataupun sering dikenal dengan Jurmiyah Kailani, Nahwu dan Shoroh. Jadi untuk praktek tersebut itu harus memerlukan yang mana simulasi ataupun hafalan. Yang kedua itu praktek lapangan, hafalan, tes kehafalan. Kemudian ketika sudah fasih ataupun memahami hafalan dari prakom ataupun nahwu sorfiyah tersebut, maka itu langsung dipraktekkan. Praktek dengan langsung kitab kuning tersebut, yakni Fathul Qorib. Itu kalau metode praktek. Ya, jadi kesimpulannya dari semua manfaat ataupun metode yang ada, praktek ataupun penerapan di Pondok Pesantren Al-Basti itu cara baca kitabnya itu pastinya pertama itu cara menghafal yang tadi, yang kedua itu praktek. Insya Allah kalau diterapkan semuanya hal tersebut, insya Allah anak tersebut akan mahir dalam membaca kitab
baik baca kitab yang di Fathul Qorib ataupun kitab-kitab yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.